Nah kalau sekarang karena projectile lebih cepat, mungkin akan lebih ya sepersekian detik akan lebih cepat turunnya lah dari ulti keduanya. Oke, jadi ya itu yang harusnya bisa memaksa musuh untuk terpaksa mengeluarkan flicker ya, dan Oke. juga research lainnya. Tapi Oke. adanya Cecilion di sini ini ada jaminan late game tentu untuk teman-teman dari RRQ sendiri, karena bad fits bad impact sih depends on stack ya. Jadi kayak bakal main ke arah late game, karena kalau kita berkaca sedikit ke arah 2 game yang sudah berjalan, rata-rata memang di atas 18 menit semua. Benar-benar, dan sesuatu yang baru kembali dimunculkan oleh teman-teman RRQ, Cecilion Gold Lane. Goldnya bisa lebih cepet lah karena dia ada di gold lane kan. Betul. Beda sama yang ada di mid lane. Dan gue lumayan setuju untuk Cecilion mendingan ada di gold lane, karena mid lane itu kan menjadi poros rotasi sekarang. Ketika itu diisi oleh Cecilion, itu bakal lama rotasinya, Bakal jadi lama, kayak betul. lemot banget. Di tengah dia farming doang gitu kan, jadi lane pasif lah hitungannya. Sementara kalau di gold lane emang tugasnya farming gitu kan. Jadi dia nggak punya kewajiban buat rotasi, dan menurut gue lumayan masuk di patch atau di meta sekarang. Oke, ya nanti kita bakal lihat aja kayak gimana ya implementasi yang ada. Di mana ini dia, gengs, di match pertama game ketiga ya pada hari ini, karena ini udah poin seri. Kita bakal langsung aja masuk ke dalam game kita di game yang ketiga antara SMG melawan RRQ. So, ini dia. Oke teman-teman, jangan lupa di spam dulu nih Indo Pride-nya atau dari hashtag timnya juga boleh, FIFA RRQ ya. Langsung penuhin kolom komentar kita. Dan dari kedua jungle masih seperti biasa dia ada di purple buff nih, dan sebenarnya gue cukup menunggu sih nanti adu mekanik lagi antara mereka berdua ya. Gantian sih ya tadi ya. Tukeran Lagi aja. Nah, ini dia masih akan coba untuk menjaga aja ya untuk area orange buff-nya tidak dirusuh sejauh ini. Tapi dari Little Wanderer ternyata masih berhasil diamankan oleh seorang Stormy ya. Iya, dan kalian jangan lupa juga untuk mengamankan tiket nanti ya kawan-kawan, untuk babak selanjutnya yang offline ada di tanggal 21 sampai 23. Kalian bisa cek websitenya tadi. Oke, jadi bakalan seru banget sih ya kita nonton langsung di Istora Senayan. Tapi kita bakal melihat tadi Infinity War di area XP Land ya. Ginilah ya, capek untuk melihat ada XP Land pukul-pukulan. Tapi tadi sampai harus terpaksa mengeluarkan ada satu buah flicker juga dari Miko untuk bisa menghindari adanya invasi yang dilakukan oleh teman-teman dari RRQ. Ini dia, penggunaan link dari Versik memang cukup ngerepotin karena agresif banget, Pak. Ngomongin soal link, dari emblemnya sendiri, dia ambil agility untuk larinya, dia pakai seasonal hunter untuk mempercepat jungle dan terakhir killing spree. Berbeda dengan Lancelot, Subway ini pakai weapon master yang artinya dia pengen ngeboosting damage-nya nanti tergantung dengan item yang akan dibuild. So dari segi damage, Lancelot akan lebih unggul, tapi kalau untuk dari segi farming, Versik harusnya lebih cepat. Oke, jadi cepet-cepetan farming juga sih sebenarnya siapa yang dapetin item dia juga level lebih cepat. Tapi lihat di lini bawah, lihat dengan ada satu buah invasi juga dari seorang Versik kali ini mencoba untuk mempick up adanya Banana, mau pergi kemana ternyata nggak bisa bertahan cukup lama. Iya. Clay ditinggalkan sendiri, banananya belum level 4 lagi. Itu yang jadi masalah, udah tumbang belum level 4. Dan jangan lupakan pick of power dari Eudora ini tinggi banget. Damage-nya di awal juga udah sakit. Cipuy coba untuk kebuka vision di bagian depan. Versik masih menunggu timing untuk melakukan steal. Mungkin Dwarf Dragon keluar ke arah Cipuy. Turtle-nya udah mulai low, namun semuanya fokus terhadap Cipuy. Dan Battle of Retribution bisa dimenangkan oleh Subway. Altar dari Clay pun terbuka, kembali mundur lagi kali ini dan dilempar ke arah belakang. Flicker di timing yang sangat tepat. Clay masih bisa selamat, namun Tempest of Blade coba untuk melakukan fight back. Bahkan datang dari Banana Smooth langsung membeli waktu dengan cukup lama, dan yes, pasrah, bisa ditumbalkan oleh Versik. Oke, agak susah sih untuk menahan adanya 3 damage yang masuk ya, dan dengan adanya banyak banget research yang dikeluarkan memang agak sulit tadi untuk Smooth bisa selamat dari gempuran teman-teman RRQ. Tapi nggak masalah, kita bakal melihat dulu nih mengamankan lagi situasinya ya. Tapi kalau kita sedikit bedah tadi sebenarnya mirip-mirip game pertama lah. Mirip game pertama. Agresivitasnya ya. Cuman kelihatan SMG-nya bisa lebih ngelawan ya. Nah, Mungkin iya. dengan pick Eudoranya ini bisa jadi jawaban early game. Burst damage-nya tadi kayak buset, untuk tumbangin satu kayak bukan hal yang sulit gitu. Kayak cukup damage-nya. Dan jadinya stoppernya gak cuma ada di Chow ya. Ya, ada Eudora juga yang Ada punya Eudora juga. efek stun. Mungkin hitungannya sebenarnya sebagai follow up ya. Ya. Kalau bahasnya nanti sampai late game,
mungkin enak untuk Cecilian-nya tadi. Karena kan kita tahu Cecilian dia lumayan jauh range-nya. Jadi dia bisa jaga posisi lah. Eudora kalau emang mau sampai ke belakang ya harus pakai spell mungkin dengan flicker atau emang dari posisi Cecilian-nya yang offside baru bisa dipanis. Selama nggak offside menurut gua nggak bisa diapa-apain kecuali dia Lancelot lah yang masuk ke belakang. Iya, karena kan tadi yang ngejagain ada Terizla, ada Kaja sama Faramis juga ya. Iya. Tinggal gimana positioning aja sih Cecilian sendiri. Apalagi kan untuk masih di awal masih nyari-nyari apa namanya stuck dulu ya. Ya, Apalagi mungkin untuk sekarang farming dulu kali ya tugas farming RRQ. dulu betul, karena kan kalau misalnya kita farmingnya di gold 10, oke mungkin dari segi gold atau item dia bisa build lebih cepat. Tapi stucknya lebih lama karena kan lebih banyak di area mid lane ya dengan ada 4 minion. Sebenarnya kalau untuk stuck Tapi sebenarnya ngaruh gak sih? enggak sih sebenarnya. Yang penting ada target yang kena itu stucknya memang segitu aja. Oke. Tergantung target itu skillnya kena atau enggak. Nah naiknya tuh tetap satu sebenarnya. Dua atau satu ya. Itu Iya. naiknya enggak bisa dikali lipat sama yang kena. Tapi mungkin untuk konsep gold lane ini karena di meta sekarang ya, ini yang beberapa yang gue riset lah dari beberapa game yang terjadi, gold lane itu pasti banget kan. Dia kayak sama-sama diam di dalam rumput, sama-sama nggak trading gitu loh. Dan itu mungkin yang ingin dimanfaatkan oleh RRQ, dimana safety posisi dari Cecilian ini akhirnya bisa dibawa scaling sampai udah jadi 2 item mungkin atau 3 item, baru nanti dia akan join. Betul, tapi ya udah kita bakal langsung aja masuk ke dalam in game kita karena nampaknya sudah ready. Di mana ternyata ada terjadi kerusuhan ya di area mid lane yang memaksa seorang Stormy mengeluarkan adanya satu buah flicker. Tapi di sisi atas lihat permainan cukup apik kali ini dimainkan dengan ada satu buah bad flick dan juga bad impact dikeluarkan Divine Judgment. Mencoba untuk ngelok ke arah seorang Miko, tapi Miko masih cukup kuat, bakal coba untuk mundur dulu dan itu kayak Flicker. bingung ya, ini gue mau tadi dia sempat mundur mungkin mau coba untuk di Wave Dragon ya. Mungkin dia mau coba balikin, tapi tiba-tiba ngelihat sini Purify. Jangan. Nah jadi deh daripada nih ya karena udah cukup tercicil banyak tadi. Tapi ya sudah kita bakal lanjut lagi ke dalam mini game dimana sebenarnya dari segi network elimination point kill juga masih cukup imbang ya 10.000 berbeda 2 perak doang aja nih. Rock of Destiny sudah di kantongnya Lebangsin harusnya bakal semakin steely tapi The Wave Dragon berhasil dikonekkan kali ini tapi nampaknya dengan ada sebuah call out masih cukup sustain tapi nampaknya di sini looking for more kill di mana mencoba untuk mengharas ada sebuah pick off lagi yang bisa didapatkan oleh seorang Clay tapi Tempest of Blade dikeluarkan mau pergi kemana smoothnya masih coba untuk mundur terlebih dahulu ini bukan jadi satu peperangan yang cukup rapi ya. Ya nggak bisa. Nggak bisa ditahan sih. Sebenarnya tadi baitnya udah bagus gitu kan. Dwarf Dragonnya kebuka ke Cipuy berarti tadi dan udah langsung di altar kan, langsung di altar sama Clay dan itu udah ngebuang sword yang cukup mahal. Banyak banget yang dikeluarin sih. Iya, dan ngomongin soal Cipuy, dia pakai quantum charge ya. Jadi basic attack-nya ini bisa nge-trigger movement speed tambahan yang nantinya bikin dia lebih enak nih untuk mencari posisi buat narik. Tapi begitu juga ada posisi dari XP lane kita berdua ya udah begini-begini aja Pak ya. Iya, itu clear doang udah. Iya, capek banget nontonin ya. Tapi udah bakal langsung aja melihat adanya satu buah inisiasi ke arah Turtle yang digiring ke arah lini belakang tentunya. Tapi di sisi lain ada satu buah Divine Judgment yang berhasil connect juga ke arah lini belakang. Tapi Cipuy-nya masih bisa mundur terlebih dahulu. Satu buah pick off yang berhasil didapatkan. Dan bad impact yang cukup sakit kali ini berhasil mendapatkan lagi satu player dari sisi tim SMG. Dan ini saatnya teman-teman dari RRQ untuk bisa mendapatkan satu buah objektif ke arah Turtle ya. Iya, ini bakal free juga harusnya, nggak bakal dikontes walaupun masih ada Subway yang siap dengan retribution tapi terlalu beresiko. Oke, dan Clay sendiri bermain dengan utility sepertinya karena dia tahu damage magical utama itu ada di scene. Makanya dia harus bikin item utility dan lagi. Aduh mekanik ya, untung bukan di landing panjang nih, belum landing jauh nih. Masih butuh item juga dari keduanya. Tapi sudah ada satu buah rotasi kali ini di area gold lane ya, mencoba untuk mengganggu aja, mempersempit lagi untuk Sasa juga untuk bisa mendapatkan farming yang cukup nyaman karena ini bakal diganggu terus menerus sih sejauh ini. Iya makanya. Udah paling bener 4-1 gitu kan, landingnya kasih aja Lancelot sama Ling biarin berdua dan teman-teman RRQ berkumpul nih. Jadi pas Cipuy narik dia bisa dapetin follow up damage yang cukup. Council coba untuk mencari target namun mulai terbuka dari Councilnya juga karena tidak ada flicker dari Cipuy, nggak bisa inisiasi lebih lanjut. Ya ini lebih ke arah ini aja ya. Di bawah. Nah itu dia. Satu rotasi lagi. Udah begini-begini aja ya kelakuan dari kedua assassin pastinya. Mau sama-sama coba untuk split push tapi juga pergerakan memang cukup cepat. Tapi lihat bakal coba untuk melakukan invasi di area mid lane. Tapi terpaksa kayaknya ya membuka adanya satu bad fish
supaya bisa lebih cepat aja nge-clear minionnya dan nambah-nambahin stack juga. Ya tapi defense judgment-nya delay. Kayaknya ketarik tadi dan bisa di-dodge dengan split-split sepertinya. Oke, dari segi item. Link dulu nih, Versik dulu nih, Corrosion dan juga Berserker Fury. Makanya tadi Lancelot-nya kabur kan. Lancelot tuh jadi Hunter Strike. Itu mungkin yang dihitung juga sama Subway. Gak bakal bisa menang ketika dia baru Hunter, lawannya udah 2 item utama gitu kan. Jadi memang mendingan mundur. Sementara untuk mid lane, perbedaannya Stormy ini lebih fokus untuk burst damage, jenis one yang udah jadi. Sementara kalau Clay ini lebih ke utility dengan cooldown reduction dari Enchanted Talisman. Oke, dan itu mungkin mau mengarah ke arah lightning juga ya habis ini ya untuk seorang Clay-nya sendiri. Tapi lihat sudah ada rotasi juga kali ini ke arah lini tengah ya, karena sebentar lagi adanya Turtle yang akan muncul. Lihat pergerakan sudah mulai cepat kali ini terlihat, tapi Stormy oke masih cukup cepat ya. Bang Sin paksa membuka ada satu buah bad face di pop up, tapi nampaknya ternyata masih belum mendapatkan siapapun. Sanguine Claw pun tadi nggak connect ke arah siapa-siapa ya, karena jauh banget dari smoothnya ternyata di lini belakang nih. Oke, sprint. Mau tidak mau dibuka lagi-lagi untuk beli waktu doang. Sasa dapetin turret dan serius, smoothnya masih bisa lari dan nggak ada yang bisa ngepanis nampaknya. Versik pun harus mundur. Sementara di sisi lain Turtle bisa didapatkan oleh teman-teman dari SMG. Sebuah kerugian yang kembali didapatkan oleh RRQ. Yes, itu buying time yang bagus sih dari Smooth juga tentunya ya. Cukup cepat, apalagi tadi tidak adanya energi dari Versik. Agak sedikit sulit untuk bisa masuk, tapi ada penalty zone yang ternyata sia-sia. Bahkan harus membuang ada satu buah flicker untuk bisa mundur terlebih dahulu ya untuk seorang banananya. Makanya source-nya kebuang lagi. Oh, Sin. Oh no. Satu pick up yang cukup mahal dari hero scaling dari RRQ. Sementara bayarannya adalah outer turret yang ada di bagian top lane. Kali ini temponya dipegang oleh SMG. Walaupun dari segi network atau goldnya ya masih dipegang RRQ walaupun gak banyak. Sebenarnya hampir bisa dibilang 50-50 ya sejauh ini ya, dengan ada permainan objektif juga dari kedua belah tim. Tapi Council sudah mulai dibuka, Miko mencoba untuk mencari backlaner dari teman-teman RRQ, tapi agak sedikit sulit sebenarnya untuk tim fight di area mid lane ya. Sudah ada satu buah follow up juga kali ini, mau pergi kemana Banana ke altar, nampaknya di sana terpaksa harus di pop up juga untuk menyelamatkan nyawa dari teman-temannya. The Way of Dragon berhasil connect, satu player berhasil di pop up kali ini, mau pergi kemana dengan ada Tempest of Death di sana, masih coba untuk mundur terlebih dahulu. Dua player dari RRQ harus hilang. Clay harus jaga posisi lagi. Stormy damage yang nggak bisa diprediksi mungkin ya, dengan buffnya di patch terbaru dan Renner apati yang bisa dapetin satu kill. 3 member yang harus hilang. Menit ke-9 RRQ mulai kehilangan tempo permainannya, mulai kehilangan kendali. Tapi tenang, masih ada asuransi late game. Dengan Bang Sin kita percaya late game bisa diangkat. Masih bisa. Ini permainan masih panjang tentunya, tapi mau pergi kemana? Sisi permainan cukup agresif dimainkan oleh Subway, tapi bad impact masih belum cukup connect, ternyata masih bisa selamat lagi. Dimana kita melihat juga ini ya, kombonya dari Miko sama Stormy agak bikin was-was Pak. Lihat berduaan aja udah di rumput nunggu siapa yang lewat gitu kan ya. Bahkan ketika mereka tahu damage-nya kurang, mereka ajak Sasa. Make sure damage-nya tuh cukup. Jadi ketika siapapun yang di stun atau diinisiasi itu udah ada follow up dan waduh ngeri banget nih kayak gini-gini. Ini kena ball lightning aja kayaknya udah pasti nggak bisa bergerak sih. Dilihat dengan ada satu buah The Way of Dragon dan juga ditambah dengan adanya lightning yang terbuka tadi, ini udah pasti kesetrum habis-habisan sih. Makanya pick off seperti tadi itu yang harus dihindari. Lebih aware terhadap boost-boost yang cukup bahaya, apalagi tadi Council flickernya memang dipakai, tapi yang SMG dapatkan tuh mahal banget, jungle awan. Ya. Makanya itu jadi worth. Bahkan dari Stormnya nggak perlu membuka ada yang satu buah flicker ya, tapi satu buah objektif kali ini berhasil dikantongin oleh teman-teman dari SMG dan nampaknya sudah mulai ada leading point yang terlihat nih dari teman-teman SMG sendiri. Permainan objektif demi objektif dikeluarkan. Susah sih dengan adanya Stormy dan juga Miko di sini ya. Pergerakan dari Versik juga jadi agak sedikit terhambat gitu mau nggak mau. Makanya ini memang untuk late game akan beda cerita ya. Tapi kalau untuk sekarang nih, permasalahan dari RRQ itu gimana defense-nya dulu. Dengan Lord yang pertama yang biasanya digunakan untuk ngambilin outer turret, harus dibikin gimana kalau bisa memang itu outer turretnya harus bisa sisa satu lah paling nggak yang tengah ataupun yang di top lane.
Nah kalau misalkan memang bisa sisa, itu nanti hitungannya SMG yang akan rugi. Tapi hati-hatilah sama gold yang sekarang udah dipegang sama SMG, itemnya lebih jadi. Ya, item dari seorang Bang Sin ya di sana lumayan cukup berasa. Penalty zone di sana berhasil connect tapi nampaknya smooth. Waduh. Bakal coba untuk mengganggu pergerakan tapi bad face di sana udah mulai sakit banget DPS yang dikeluarkan. 1-2 orang udah mulai hilang kali ini tapi nampaknya agak sedikit kesulitan lagi dengan adanya Clay yang berhasil ditumbangkan. Tapi Versik terpaksa mengeluarkan ada satu buat Tempest of Blade untuk setup defensif aja untuk mundur kembali karena lihat Lordnya masih ada di sana dan masih akan coba untuk mendapatkan satu buah setup defensif lagi dari teman-teman RRQ. Buset, tadi Lancelotnya Sapue sakit banget. Sakit banget sih, karena dia bolted damage ya. Ya, Blade of Despair juga harusnya sih dari Hunter Strike dan Blade of Despair. Yes, betul, Endless Battle juga ada di sana. Makanya damage-nya tadi ketika Tonros itu linknya langsung hilang setengah dan itu yang bahaya banget. Makanya linknya nggak berani buat tabrak-tabrak terus. Sementara untuk defense yang terbilang lumayan sukses lah. Masih ada satu inner turret yang tersisa. Apalagi kalau di Lord yang pertama tadi memang itu Lordnya penting untuk SMG yang tadinya kan dia kalah gold kan. Ya, Dengan ya. Lord tadi dia bisa unggulin goldnya dan sekarang lihat dari item-itemnya Beatrix-nya udah jadi 2 item. Dari Sin ini lebih tajir nampaknya, dia punya 3 item core yang udah jadi. Lumayan lah untuk menyicil-nyicil apalagi ini udah menit 12 juga ya. Harusnya sih stacknya 200-an lah udah dapet sih. Harusnya segitu. Harusnya ya, tapi 150-200 lah. tergantung gimana pintar-pintarnya farming aja sih. Tapi lihat kali ini sudah mau coba untuk memainkan tema permainan yang regroup aja. Jadi supaya percikan dari seorang Eudoranya ini bisa kebagi gitu, nggak cuma ke arah satu orangnya. Tapi ada konsol sudah mulai di pop up juga kali ini nampaknya Tempest of Blade terpaksa dibuka dengan ada Stormy di sana menjadi satu buah bait aja karena di Silen ternyata ada satu lagi pergerakan di mana pergerakan dari Sasa akan coba untuk dihalau aja. Banana mencoba untuk mendapat satu buah pick off dan nice banget berhasil mendapatkan satu buah kill point tapi di sisi belakang nih dari Smoothnya mencoba untuk mengunci ke arah seorang Bang Sin. Kayaknya nggak bakal bisa bertahan cukup lama sih. Ya, Sin harus hilang dan warnya masih berlanjut. Gak bisa diselamatin lagi dari Subway. Bisa menumbangkan Versik dengan Phantom Execution dan kabur dengan sempurna dengan punchernya. 2 hilang dari RRQ dan sama SMG juga kehilangan 2 member. Ya ini harga yang mahal sih karena yang ditukarkan adalah nyawa dari jungler dan juga gold lane. Sementara dari tim SMG hanya kehilangan dari roamer dan juga gold lane. Tapi lihat kali ini sudah mulai akan coba untuk dicicil-cicil aja adanya Lord yang sudah ter-enhance juga tanpa adanya Versik 14 detik untuk bisa cooldown masuk lagi ke Lane of dan ini kayak bakal bisa jadi satu Lord yang cukup mudah untuk teman-teman dari SMG. Tapi masih akan coba untuk bertahan aja kembali di reset karena memang agak sedikit sulit ya untuk bisa di kontes ini. Cipuy. Bait dari Banana tadi lumayan bagus dan Cipuy coba untuk dimakan mungkin Dwarf Dragon ke arah yang salah dan bisa untuk di-secure Lordnya SMG dengan retribution yang on point namun fight back siap dilakukan kali di sini mendapatkan kill karena Miko dan Stormy harus tumbang juga menyisakan 3 member saja dari SMG. Lordnya mungkin bisa di defense kali ini. Yes, dengan pergerakan yang lumayan cukup cepat dengan ada 5 player yang masih tersisa dari RRQ, mereka mencoba untuk membalikan keadaan dari auto turret berhasil kantongi ditambah dengan ada invasi ke arah purple buff. Ini harusnya ya masih bisa ada kompensasi dari kehilangan satu buah Lord yang sudah ter-enhance tadi sih. Bahkan kalau dilihat dari goldnya mulai kekejar walaupun masih dipegang SMG ya. Dikit-dikit lah ya. Iya tadi sekitar 3.000 atau 4.000 bahkan. Tapi ya masih coba untuk mendefense terlebih dahulu. Ini harusnya sih bukan jadi satu hambatan karena masih ada Bang Sin dengan adanya satu buah flicker yang coba untuk dikeluarkan. Tapi lihat Tonros bakal coba untuk menghalau di sisi belakang tapi justru malah Sapue-nya harus hilang begitu aja. Versik looking for more kill dari Smooth yang masih cukup tebal. Kali ini masih akan coba untuk keluar terlebih dahulu tapi grab-grabnya mencoba untuk mendapatkan Banana tapi kayaknya ini gak bakal bisa untuk bisa diharas sih. Masih cukup tebal tentunya tapi lihat Wave Dragon berhasil connect juga mau pergi kemana. Cipuy gak bisa bertahan cukup lama. Pertukaran terjadi 1 tukar 1 tapi Clay malah harus menemukan nyawanya di sini. 2 kerugian dari RRQ. Oh no, cukup gawat kondisinya untuk RRQ. Di mana posisinya masih ada super minion juga yang menuju ke arah mid laner. Flicker masuk Sin yang diincar kali ini dan bisa untuk ditumbangkan. Minionnya bisa di clear. Stormy bakal menjadi kill balasan. Sama-sama kehilangan magical damage. Namun di top lane inner turretnya bisa dihilangkan. Base turret masih aman harusnya. Masih aman sih, masih bisa di defense terlebih dahulu. Ini mungkin kayaknya harus adanya respect item ya. Mungkin dari Bang Sin kayak Athena sekarang butuh deh. Sebenarnya agak susah ya. Yang ngejar Lancelot sama Eudora. Serba salah. Iya, Versik hampir saja. Kalau kena 2 Dragon sih itu
Jangan main-main sama Sasa dan Lancelotnya Sapway dah. Damage sakit banget itu, full damage Iya, soalnya. full damage banget. Bahkan sekarang Subway lihat dengan adanya damage yang dikeluarkan cukup sakit gitu, susul dengan adanya Stormy ya. Oke. Stormy-nya boleh di-respect kalau memang mau pakai Athena silahkan. Tapi takut dari Lancelotnya juga. Kayak yang paling bener Winter nggak sih? Winter tadi, oke. Winter atau Immortal lah. Item defense yang Oke. paling efektif ketika berhadapan dengan dua source damage, magical juga physical. Ada second chance lah ya ketika melakukan team fight juga. Tapi lihat dari sebuah rotasi yang sudah mulai terlihat juga di lini tengah kali ini masih akan coba untuk bertahan aja karena kalau misalnya kita ngomongin dari segi item ya. Ya. Nah tuh itu dari Bang Sinnya, COD, Lightning, Divine, Ice Queen itu terakhir antara mau ke Holy atau mungkin bisa jadi juga ke arah Winter oke sih. Ya, Winter enak buat defensif. Tapi kalau kita lihat dari Gold Laner SMG, Sasa ya, dari Beatrix pastinya udah jadi Husklaw. Yang dimana akhirnya Versik ini harus hati-hati ketika dia nabrak ke arah Sasa. Ada Wind of Nature juga sebagai defensifnya. Mungkin nunggu timing adalah jawaban nih ketika pengen numbangin Sasa. Sementara Harusnya. Lordnya udah muncul, harusnya di setup langsung nih sama teman-teman SMG. Ya ini udah ada satu buah inisiasi ya. Coba untuk mencicil aja, baiting akan coba untuk dilakukan juga tentunya. Tapi dari rotasi teman-teman RRQ di sana masih coba untuk mencari informasi karena keberadaan Stormy sama Miko ini yang bakal jadi satu hambatan banget tentunya ya untuk teman-teman dari RRQ. Tapi lihat masih akan coba untuk setup aja defensif dari teman-teman RRQ di sini masih cukup kuat tentunya. Bad impact masih akan coba untuk menyicil-nyicil aja, tapi sejauh ini kayak bakalan coba untuk di reset sih. Tapi tubuh konsil di sana Defense Jasmine berhasil connect ke arah seorang Miko, tapi nampaknya masih akan adanya satu buah immortal yang masih dipegang. Mau pergi kemana? Tempat Soblet bakal coba untuk connect ke arah sisi belakang. Stormy-nya berhasil ditumbangkan, namun di sisi belakang Smooth-nya masih akan coba untuk menggapai adanya backlaner. Winter sudah berhasil terpop up, dibuka begitu aja. Sayang banget Bang Sin gak bisa bertahan cukup lama, tapi meanwhile grab di sisi belakang masih belum cukup nampaknya damage-nya. Smooth-nya mau pergi kemana kayaknya gak bakal bisa bekerja cukup panjang karena dengan ada immortality yang berhasil dipecahkan kali ini. Dua yang harus hilang dari SMG. Masih untung untuk RRQ, walaupun kehilangan sosok gold laner, tapi dengan jumlah yang unggul, mereka bisa pegang zona dari Lordnya. Dan Lordnya bahkan langsung diinvasi, langsung di setup lagi. Miko di bagian depan, dia coba buka vision terlebih dahulu. Sasa masih ready sebagai follow up damage. Dan juga jangan lupakan Subway. Momentum mungkin akan dicari, dan ya siapa yang harus dimakan Banana 2F Dragon karena yang salah Versik. Langsung coba untuk menghantam untuk mendapatkan kill balasan, dan Miko yang harus tumbang masih punya immortal, namun di sisi lain Subway-nya fokus terhadap Lord dengan Versik yang darahnya low. Sasa harus tumbang, masih fokus terhadap Lordnya dan bisa diamankan oleh Subway. Coba untuk kabur kali dengan puncher, hampir saja bisa untuk di kill, sayangnya gak bisa dipanis sama sekali oleh RRQ. Agak sedikit sulit dengan banyaknya tadi SP yang udah tercicil juga ya dari seorang Versik. Tapi satu upaya yang cukup baik lah ya. Tadi coba untuk dikontesin walaupun memang ya harus menumbangkan nyawa dari Versik. Tapi seenggaknya masih akan adanya high ground yang cukup kuat sih dari teman-teman RRQ untuk bisa mendefense lagi. Maksudnya jumlahnya sekarang 4 lawan 4 ya. Yes. Oke, dan kita lihat dari itemnya lagi nih. Mungkin tadi kita udah lihat dari gold lane ya. Sekarang kita lihat dari XP lane ya. Sustain item yang dibikin sama Glue. Ada Dominance, Athena dan Radiant. Dua magical defense. Yang artinya Faramis dan juga dari Sin atau Sicilian ya itu akan ketahan banget nih. Walaupun ada penetrasi. Iya, Divine Glaive udah jadi nih bagi mereka berdua. Tapi ya nggak bisa sesakit itu juga, akan tetap ketahan. Apalagi dengan regen darah yang lumayan kenceng ya dari Smooth ketika lagi pakai split. Iya, makanya tadi dia sustain banget sih di belakang ya, membuat konsentrasi dari RRQ bakalan pecah banget. Tapi masih adanya ya bad impact, bad fist yang bahkan udah di pop up juga ya untuk bisa mengclear Lordnya supaya lebih cepat lagi. Tapi sayang banget pasif dari Lordnya di sana berhasil menumbangkan ada satu buah base turret, tapi masih coba untuk mempertahankan lagi aja base turret yang tersisa 2 kali ini. Tapi Sasa menyicil-nyicil adanya satu base turret di sana, ternyata masih cukup kuat pertahanan dilakukan oleh teman-teman dari RRQ. Ya, walaupun harus mengorbankan satu buah base turret, tapi ya nggak ada masalah juga. Masih bisa ke defense sekarang dan coba untuk fight back mungkin. Masih bisa sih. Ini kunciannya ya tadi untuk dapetin Stormy dulu ya kayaknya. Tapi Banana sakit banget, kecicilnya banyak banget. Tapi masih coba untuk reset dulu HP yang sudah tercil banyak. Sanguine Claw-nya tadi connect, tapi Miko sih udah sustain banget lihat. Bahkan tadi Sanguine Claw yang connect aja Cipuy.
masih cukup kuat, tapi Cipu di sana terpaksa harus keluar. Ada satu buah immortality, tapi kalau altar terpaksa dibuka. Masih bisa coba untuk bertahan aja dengan ada tempat sebelah udah mulai di pop up juga kali ini. Terizlanya di lini belakang Subway berhasil terculik, tapi looking for more kill. Masih coba untuk mincil-mincil aja, mengusir mundur teman-teman dari SMG. Kali ini nampaknya pergi karena agak kesulitan dengan damage output yang keluar kali teman-teman dari RRQ. Stormy bisa dikejar kayaknya kali ini, charge dilakukan RRQ. Mulai menarik Miko yang harus mundur, flickernya mau tidak mau harus digunakan. Sementara masih lengkap 5 member dari RRQ coba untuk melakukan push kali ini. Sementara SMG kehilangan Subway. Penting banget sosok jungle dan damage dealer yang tinggi juga akhirnya bisa membuat momentum ini mengarah ke arah teman-teman dari RRQ. Ya, ini bisa sih dibalikin ya dengan ada comeback nantinya. Tapi Roscoe Meteor dari kantongi juga oleh Subway kali ini. Purple Bluff yang berhasil dikantongi juga oleh seorang Bang Sin. Harusnya bakal lebih sustain lagi nanti untuk mengeluarkan resource yang ada. Ya, mananya kan lebih tahan lama. Sementara wah lihat damage-nya tuh ketahan walaupun ya memang sakit gitu ya, tapi selama nggak bisa nge-burst ya, apalagi dengan Chow ya mobilitas tinggi, dia bisa selamat. Iya, nggak Oke, terlalu berasa ya, mau nggak mau ya paling yang bisa dicicil Sasa Stormy-nya sih. Ya, Sasa dan Stormy ini jadi target utama, apalagi Stormy nggak ada flicker. Ini saatnya RRQ bisa cari momen, sementara Konsil dari Cipuy masih mencari targetnya siapa yang bakal ditarik dan siapapun yang dimakan. Miko ternyata damage follow up yang siap datang di waktu yang tepat. Penalty zone juga bisa menangkap posisi dari Sasa, terpaksa harus mundur, namun harus hati-hati juga. Momen bisa dikembalikan kapanpun. Smooth di bagian depan, Banana harus hilang, cukup berbahaya kondisinya. Dan satu member lagi Subway bisa mendapatkan kill Karasin. Immortal yang pecah dan harus tumbang dari Sin. Masih mau lebih, Cipuy di bagian depan coba ditempel lagi kali ini, naik lagi, dilempar lagi ke arah belakang, namun tidak ada follow up damage. Kehilangan 2 member cukup berarti dari RRQ. Ya sini nampaknya agak sedikit kewalahan juga, apalagi Cipuy tercicil banyak banget damage, tapi ternyata masih akan coba untuk mundur terlebih dahulu. Masih bisa defense lagi Stormy, damage-nya cukup sakit ke arah Clay, tapi nampaknya masih ada immortality pecah sudah. Kali ini tempat Soul Blade terpaksa dibuka, Stormy berhasil di pop up kali ini. Sementara Stormy hilang, tapi juga dengan disusul dengan adanya kematian dari Smooth. 2 player dari teman-teman SMG di sana hilang, walaupun ternyata ini hanya buying time aja untuk teman-teman dari SMG untuk bisa mendapatkan objektif lagi ke arah Lord yang sudah evolve. Oke, Lordnya langsung spawn. 23-10 Lordnya akan muncul. Nah ya bentar lagi Lordnya muncul. Nah ini bedanya respawn time dari teman-teman SMG ini belum siap gitu kan. Mereka masih butuh 30 detik lagi. Yep. Harusnya kalau Lordnya bisa dipotong nanti di bagian top lane dan nggak ke follow, nggak dikawal sama teman-teman SMG, itu bisa ke defense lagi nih. Mungkin terbilang blunder lah tadi dari Smooth sama Stormy-nya gitu kan. Dia terlalu depan, bisa dipanis. Nggak ada teman-teman RRQ yang tumbang juga dari pergerakannya dia. Sementara ya Lord lihat bisa di clear untung ya. Iya, ini udah masuk ke arah late game, harusnya sih bakal udah kuat banget ya stack yang dimiliki oleh Bang Sin sendiri. Tapi lihat masih coba untuk mendefense lagi nih, masih udah tinggal apa ya, kalau jual beli item sih udah Winter, Immortal, banget Rose tadi. Gold. Bang Sin kan tadi udah ngeluarin Winter dan juga Immortal. Tadi dia bikin Bloodlust ya, supaya ada sedikit Bloodwings, efek. Bloodlust. Bloodwings untuk ada efek shield lagi ya. Ada lari juga lumayan banget sebetulnya. Tapi masalahnya untuk Link dan Lancelot udah full defense, full offense nih kali ini, full attack item. Dia nggak ada Immortal juga dari Versik, udah delay seharusnya bersama dengan Winter Truncheon ya mungkin. Tapi kalau dari Lancelot paling nggak dia masih punya 1 Rose Gold nih. Ada satu defense item lah yang bisa nyelamatin nanti gitu kan. Ya, ketika HP-nya tipis ya. Tapi lihat The Wave Dragon di sana berhasil connect ke arah seorang Clay-nya, tapi masih akan coba untuk bertahan aja. Namun nampaknya damage yang dikeluarkan dari Stormy sakit banget. Trading terjadi, mau pergi kemana? Tapi nampaknya di sini berhasil membuahkan hasil dengan ada 2 pick off yang terjadi. Tapi di belakang Bang Sin bakal coba untuk diharas saja dengan keberadaan dari seorang Smooth yang sakit banget. Ternyata trading 3 nyawa untuk 1 nyawa. Looking for more dari seorang Smooth yang masih bertahan di lini belakang. Mau pergi kemana? Dari split yang masih bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi setidaknya dari RRQ masih kembali bisa bernafas lega. Oke, Lordnya masih lama, atas harus di defense dulu. Ini best turret di atas dari RRQ ini benar-benar jadi problema juga. Visionnya, bukan vision, pressure dari minionnya ini selalu ada di bagian top lane. Jadi mereka harus control landing lagi. Tapi dengan respon time yang lama, harusnya RRQ bisa nih manfaatin kesempatan ini untuk ngancurin inner turret atau mungkin best turret nanti. Ya, seperti dengan saat ini ya, inner turret berhasil mereka amankan. Ditambah lagi juga invasi ke arah jungle.
sudah mulai bisa keep up bahkan dari network yang berbeda 4 ribuan, tapi Bestart kali ini bakal coba untuk menjadi sasaran untuk teman-teman dari RRQ. Divine Judgment berhasil connect, tapi lihat Phantom Expression-nya di sana ternyata damage masih bisa ditahan. Kalau altar sudah mulai dipopo juga tentunya kali ini Tempest of Blade karena lini belakang mau pergi kemana? Ada Stormy yang nggak bisa pergi kemana-mana. 2 resort Winter dan juga Immortal sudah mulai pecah hilang, tapi Smooth kayaknya bakal coba untuk di-grab, tapi ini kayaknya bakalan susah banget dengan ada 4 damage dari teman-teman RRQ masih bisa bertahan sejauh ini. Oke, nggak ada yang tumbang. Nice. Ini bagus banget karena SMG nggak dibiarkan berlima. Ada yang di pick off lagi dan satu best turret di mid lane juga bisa untuk didapetin. Pressure-nya akan ada dari arah midnya. Tapi jujur, di kondisi udah masuk ke menit yang 26, apapun bisa terjadi. Game ini bisa jadi game siapapun. Jadi ya gimana caranya dari keduanya ini beradu taktik, beradu mekanik, positioning dan sebagainya. Sementara Lord kembali di setup oleh teman-teman dari RRQ. Smooth di bagian depan yang ngebuka vision. Bisa nih kalau memang mau di-poking, namun Lordnya akan difokusin ternyata karena nggak ada subway, nggak ada power dari Retribution-nya dan fokus terhadap Lord. Yes, Lord bisa diamankan oleh RRQ. Yes, Lord masih bisa dikantongi tentunya, tapi tidak untuk Smooth yang terpaksa banget adanya satu buah Winter. Walaupun ya damage yang dikeluarkan dari Versus udah mulai berasa banget kali ini ya. Ini bakal jadi angin segar banget. 70 detik Smooth untuk bisa hadir lagi di Lane of Dawn. Harusnya ini udah bisa jadi satu gebrakan banget sih. Karena nggak ada yang bisa nangkep lagi ke arah belakang untuk seorang Bang Sin ya. Ya, harusnya ini bisa jadi game RRQ nih. Lordnya jalan ke tengah, atasnya memang nggak terlalu bagus. Tapi ini kan Lord Evolve ya, bisa lah untuk di follow bareng sama teman-teman RRQ yang lainnya. Kayak Cipu ini bersama dengan Banana di bagian depan ya. Masih mencari target dulu siapa yang paling enak untuk ditarik di Divine Judgment di bagian depan. Lordnya sudah mulai masuk ke dalam base yang dimiliki oleh SMG dan dibuka oleh Clay. Dengan Shadow Stampede ke depan penalty zone mengincar ke arah Sasa. Fokus terhadap base-nya. Langsung RRQ bisa memenangkan match kali ini. Berlanjut ke next match 2-1 Israel. Woo! Sesuai prediksi dari Lim ya dengan poin 21 di sini. Ini permainan yang keras banget. So far memang di 3 game ini game late game. Tapi lihat jaminan late game dengan membawa adanya Cecilian ternyata ya bisa memporak-porandakan juga untuk teman-teman dari SMG ya untuk gak bisa ngambil ke arah backline-nya. Tapi